الكريم يا أهل الله تعالى يا عز وجل والهداية الحق الرحمن الرحيم لرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi limpahan nikmat, karunia serta kasih sayang dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu mentaati perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat-sangat bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya meningkatkan amal-amal solih, mewujudkan
cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya cinta dalam ucapan, tapi cinta dengan bukti perbuatan kita. Sehingga orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kalau kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita akan cinta kepada anak yatim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah abal yatim. Jadi bapaknya anak yatim. Bahkan nanti orang yang cinta kepada anak-anak yatim itu akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Sehingga kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita akan cinta kepada anak yatim. Ini jangan diartikan kepada hal yang negatif. Nanti cinta anak yatim kayak guru yang di Gorontalo. Ini ya Allah, ini cinta yang bablasan dan Masya Allah. Jadi cinta kepada anak yatim dalam arti ya kita ikut bertanggung jawab kepada anak-anak yatim. Bahkan kalau anak kita bisa sekolah, kita juga ikut andil bagaimana anak yatim itu ikut sekolah. Kalau anak kita bisa punya pakaian yang bagus, ya setidaknya kita punya andil untuk walaupun tidak sebagus punya anak kita, kita juga membelikan pakaian untuk anak yatim. Ini namanya tanggung jawab kepada anak yatim. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti cinta kepada fakir miskin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga selalu bersama fakir miskin. Orang-orang yang kadang-kadang malah kita jauhi. Padahal kita sering ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita anggap dalam hal status sosial itu di bawah. Padahal orang yang secara ekonomi dia itu fakir, dia tidak punya, tidak mampu, bila mana dia benar-benar ridho dengan takdirnya Allah, maka dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kita hanya menganggap orang yang diberi kemuliaan itu orang yang status sosialnya tinggi. Karena di hadapan Allah di situ diterangkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi saat Allah memberikan kemuliaan kepada kita dalam kemuliaan dunia, ada yang dilancarkan rezekinya, belum tentu dia diberi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yaitu hal yang mudah bagi Allah mengangkat derajat dunia, tapi juga hal yang mudah bagi Allah untuk menurunkan atau menjatuhkan seseorang dari derajat dunia.
Ini contohnya saja sekarang, dari akibat peperangan yang terjadi, ya mulai dari Rusia sama Ukraina, kemudian yang terjadi juga menimpa saudara kita di Palestina, yang juga sekarang mungkin Israel lagi dibalas sama negara-negara lain. Yang tadinya aman, yang tadinya enak, yang tadinya dia punya dari rumah yang nyaman, bahkan kalau dibilang penghasilannya juga yang tadinya menggiurkan, berapa banyak yang sekarang malah jadi tidak punya apa-apa sama sekali. Bahkan ada yang hanya tinggal sebatang kara. Jangankan harta, keluarganya saja habis. Bahkan hidup pun tidak sempurna karena luka-luka, karena ya tadi cacat dan lain sebagainya. Maka dunia ini ya sesuatu yang kita jadikan sebagai pembekalan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian kita merasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena status dunia kita lebih baik dari yang lain. Nah, maka cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cintai fakir dan miskin. Kita dekati orang-orang fakir dan miskin. Bahkan kita ikut doakan. Karena kita bersyukurnya Pak, bukan kita yang dijadikan sebagai golongan dari fuqara wal masakin. Kan semua itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kalau Allah menjadikan kita itu bagian dari mereka, tapi ternyata kita tidak dijadikan golongan dari fuqara wal masakin. Nah, rasa syukur kita ini berarti harus lebih baik. Tapi kemudian jangan sampai kita menghardik anak-anak yatim atau kita membenci kepada fakir dan miskin. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita cinta dengan apa-apa yang disukai atau dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga akan menjadi kegemaran dan kesenangan kita untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena yang menjadi wasiat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka insya Allah dijamin kehidupannya akan selamat dunia hingga akhirat. Kalau kita melihat fenomena akhir zaman ini, ya mau tidak mau memang harus kita akui, Islam terutama di negara kita ini Islamnya besar, pengajian juga di mana-mana, tapi kita juga tidak boleh mengingkari adanya banyak maksiat yang terjadi, banyak mungkarot yang juga terjadi. Misalnya kalau kita dengar kabar dari orang-orang yang kerja di luar negeri, banyak orang-orang kita yang pergi ke luar negeri itu bukan hanya sebagai turis untuk melihat seperti apa negara yang dituju. Datang ke Singapura misalnya, bukan niat menjadi seorang turis yang memang pengen tahu seperti apa Singapura. Ternyata tidak sedikit di antara mereka yang ke sana itu mencari rumah sakit yang melegalkan aborsi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau di negara kita kan
ya menjadi hal yang dilarang. Berarti kan nggak aman kalau ketahuan. Kalau di luar negeri, ya termasuk di Singapura ini kan mungkin hukumnya nggak seperti kita. Apalagi kalau di negara-negara lain, misalnya ya seperti negara Thailand dan lain sebagainya. Jangankan aborsi, orang merubah kelamin saja di sana banyak. Berangkat ke sana gagah, jantan, perkasa. Pulang dari sana, lah kok jadi cantik. Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita tanam ke dalam hati kita, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Kita syukuri, kita terima. Dan semua yang Allah hadirkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu datang dari Allah, jadikan sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sehat yang Allah berikan, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk waktu yang Allah berikan, kita gunakan untuk al-liqa arabi, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Sudah diberi nikmat, karena selalu merasa kurang dan merasa kurang, akhirnya bukan tambah nikmat tapi malah dapat azab. Kan gak sedikit orang yang operasi sudah cantik, pengen lebih cantik lagi, keluar negeri, pulang gak taunya hidungnya malah bengkong, malah bengkok. Dagunya pengennya panjang, nggak taunya dagu saja bisa keriting. Dagu dibikin keribu. Nah, ini tidak mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang Allah hadirkan kita syukuri, karena kehidupan kita ini di dunia hanya sementara. Gak ada orang yang bisa hidup kekal dan abadi, tidak ada. Maka jangan terlalu menganggap bahwa dunia itu penting. Walaupun memang penting, walaupun kita butuh, tapi jangan terlalu menganggap bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena hal yang penting ini selain dunia, ya akhirat jauh lebih penting. Karena yang abadan abada, yang selama-lamanya itu justru kehidupan akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jalankan perintah Allah dalam Al-Quran, kita ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah yang kita jalankan dalam kehidupan kita, agar selamat dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Walaupun kita menganggap dunia ini tidak terlalu penting, ikhtiar itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Karena sering kita bahas masalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Nah, kuat kalau sekarang ini kan bukan kuat hanya secara fisik. Karena sekarang ini hukum kita sudah ketat. Artinya orang-orang yang orang-orang yang melanggar hukum ini, ya semuanya bisa ditindak dengan hukum yang benar. Gitu. Makanya berita-berita tentang pelanggaran hukum ini banyak.
Kayak yang lagi viral, ada santri disiram pakai air cabai, kan dia ditangkap juga. Banyak. Ya. Nah, kuat di sini bukan secara fisik. Bahkan kuat yang terbaik itu kalau kuat secara ekonomi. Apalagi di negara kita. Ini kayaknya kalau misalnya saya pengen jadi anggota dewan saja susah. Karena apa? Karena nggak punya duit kalau masalah partai misalnya. Kalau masalah partai asal duitnya banyak ya mungkin walaupun saya belum pernah nyalon. Tapi kan sepertinya begitu. So, andekan saya ini di Kota Bumi ini dikenal di Kota Bumi. Pas giliran saya nyalon, kira-kira ada yang milih apa enggak? Banyak. Belum tentu. Belum tentu. Karena sekarang ini wani pironya juga ada. Paham. Pak Ustadz mah ngomong doang kan gitu. Wani piro kan gitu sekarang. Jadi ternyata kekuatan yang besar itu ada pada uang. Cuan. Orang negara saja gampang dikalahkan kalau tidak punya kekuatan secara finansial. Misalnya apa, anggaran pertahanan misalnya. Karena anggaran pertahanannya lemah, kekuatan militernya, ya kalau militernya hebat-hebat tapi senjatanya kurang, kan ya gampang dibombardir sama negara luar. Maka saya pernah kalau nggak salah ya, Marinir Cilanda itu ada tulisan alutsista itu tidak bisa memenangkan peperangan, tapi tanpa alutsista peperangan itu nggak mungkin bisa dimenangkan. Itu saya masih ingat itu tulisannya begitu. Bisa nggak terjadi? Iya. Jadi misalnya mau perang, apalagi sekarang kita ngelihat perang di Ukraina itu kan ngeri-ngeri. Kapal saja begitu kena drone, wah. Terus kemudian tank-tank yang melapis baja itu, kalau bahasa orang Malaysia itu kan kereta kebal. Kalau di negara kita kan tank, mereka nyebutnya kereta kebal. Nah, itu sudah nggak kebal lagi kalau sudah musuhnya rudal, apalagi drone ini, wah ini ngeri banget. Nah itu semua ternyata biayanya mahal. Nah itu kekuatan finansial. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, dia lebih baik, lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maka kita ini secara tidak langsung juga dianjurkan supaya punya kekuatan finansial. Di rezeki yang banyak itu juga perlu. Nah ini perlu adanya ikhtiar. Kalau Ustadz ini tugasnya mendoakan. Dari rumah ini mendoakan semuanya supaya dikasih kelancaran rizki. Amin. Nah, jamaah ini tugasnya ikhtiar, bagaimana supaya dapat rezeki. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iktikad kita, kesungguhan kita kepada Allah, kesungguhan kita dalam menjalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin hari akan semakin meningkat, semakin hari akan semakin punya kesungguhan. Makin hari makin baik ibadahnya, makin baik hablum minallah dan hablum minanasnya. Dengan Allah makin dekat, dengan tetangga makin baik, dengan keluarga juga semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman, Islam dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala,
dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu keridhaan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hadirkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, juga kemuliaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyas, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihi salam. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati Sultanil Auliya Kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ala ruhi wal jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Ya Allah, kami serahkan jiwa raga kami, hidup mati kami, hati akal kami, ruh dan rasa kami kepadamu semata ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membimbing iman takwa kami ya Allah, yang bisa menerangi hati dan akal kami ya Allah, yang bisa menerangi ruh dan rasa kami ya Allah. Ya Allah, bimbing putra putri kami ya Allah. Muliakan dunia akhirat kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu keberkahan untuk kami ya Allah. Pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu rizki-Mu ya Allah. Pintu keridhaan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Curahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Curahkan pula kepada putra-putri dan semua keturunan kami ya Allah. Liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fattah ya Razak
iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya alim, subhanallah ya karim, 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 subhanallah ya alim, subhanallah ya karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. 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 Ya Muhaimin ya Salam, salimna
muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya 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 muhaimin ya salam salimna wal muslimin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah ya Allah ya Allah Allahumma antal malikul hayyul qayyum Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul mubin alladzi la ilaha illa anta ya Allah anta rabbi ya Allah anta rabbi khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li ya Allah faghfir li ya faghfir li dhunubi ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah.
yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ya Allah. Engkau maha melihat, ya Allah. Engkau maha mengetahui, ya Allah. Engkau maha menyaksikan, ya Allah. Betapa kami diliputi dengan perbuatan noda dan dosa, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, ya Allah, tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau, ya Allah. Maka di malam ini kami memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah, yang menjadi penghambat hadirnya rizki dari-Mu, ya Allah, yang menjadi penutup pintu-pintu keberkahan-Mu, ya Allah, yang menjadi penghalang pintu-pintu rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang menjauhkan kami dari-Mu, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami seluruhnya, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Suami, istri, dan anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat, ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami mohon, berikan pancaran cahaya hikmah, ya Allah. Terangi hati kami dengan hidayah-Mu, ya Allah. Terangi kehidupan kami dengan hikmah-Mu, ya Allah. Terangi kehidupan kami dengan barokah-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat kami, ya Allah. Mudahkan rizki kami untuk bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Bimbing kami untuk selalu taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya, ya Allah. Hindarkan kami dari segala pertikaian, ya Allah. Dari segala permusuhan, ya Allah. Dari segala peperangan, ya Allah. Lindungi dan selamatkan kami, ya Allah. Lindungi dan selamatkan putra-putri kami, ya Allah. Dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.